Pemirsa, karena terhimpit banyaknya utang ke perusahaan pinjaman online dan besarnya cicilan, membuat Siti Aisyah, tersangka kasus penipuan investasi bodong, nekat menipu seratusan mahasiswa IPB University dengan iming-iming keuntungan dari bisnis di sebuah toko online. Tersangka memanfaatkan mahasiswa senior untuk merekrut calon investor di bisnis ilegal miliknya. Satu orang tersangka atas nama SAN dengan persangkaan pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Pelaku penipuan investasi fiktif berujung utang pinjaman online atau pinjol, Siti Aisyah, wanita berusia 29 tahun yang aksi tipu-tipunya telah menjerat ratusan korban dengan 116 korban diantaranya adalah mahasiswa IPB University Bogor, Jawa Barat, sudah ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Tersangka Siti Aisyah ditangkap petugas Satreskrim Polres Bogor di Perumahan Kebun Raya Regensi, kawasan Ciamas, Kabupaten Bogor pada Kamis dini hari 17 November 2022. Aksi tipu-tipu yang dilakukan Siti Aisyah membuat 317 korban yang melaporkan tersangka di lebih satu kantor kepolisian. Di antaranya ke Polres Bogor dan Polresta Bogor dengan kerugian material mencapai 2,3 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui ratusan korban masuk ke dalam perangkap tersangka setelah ditawari investasi di salah satu toko online dengan iming-iming keuntungan 10%. Namun sebelum mendapat keuntungan, para korban diwajibkan mencari pinjaman di aplikasi pinjol yang kemudian dananya disetorkan ke tersangka. Di depan penyidik, tersangka mengaku menipu karena tengah terlilit utang pinjol. Siti Aisyah juga memiliki banyak cicilan pribadi dengan nominal tinggi, di antaranya untuk cicilan mobil miliknya. Sementara Siti Aisyah diketahui tidak memiliki pekerjaan ataupun sumber penghasilan yang tetap untuk kesehariannya. Kini polisi tengah menelusuri serta mendalami besaran utang dari tersangka. Saat memulai aksi penipuannya, tersangka menyelenggarakan sebuah seminar yang bertujuan untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan, mengenal, serta menjerat para calon korbannya, terutama di kalangan mahasiswa. Tersangka merekrut mahasiswa senior di kampus IPB University untuk melancarkan aksi jahatnya. Usai memperoleh kontak ratusan calon korban, tersangka pun menawarkan skema bisnis yang menggiurkan bagi mahasiswa-mahasiswa tersebut. Masuknya ke kampus, kebetulan ada yang kenal dengan pelaku dari kakak kelas para korban, sehingga pelaku mengadakan satu kegiatan semacam seminar melalui Zoom meeting, menawarkan kerjasama yang sebagaimana disampaikan oleh pelaku kepada para korban tersebut. Dari sejak bulan Februari 2022. Ya, untuk yang di kami, laporan polisi yang di kami, kerugiannya sekitar 2,3 miliar. Salah satu korban penipuan investasi bodong mengaku mereka tergiur berinvestasi di toko online yang ternyata bukan milik tersangka karena adanya iming-iming bagi hasil sebesar 10% untuk setiap transaksi. Setelah sadar tertipu investasi bodong, korban pun semakin tertekan karena dana untuk investasi berasal dari pinjaman online. Awalnya ini anak saya ini dikenalkan sama temennya bahwa ada saudaraku nih gitu yang punya toko online. Kebetulan mau naikin rating tokonya, mau bantu nggak gitu. Nanti kamu transaksi di tokonya dia. Nah, terus anak-anak ini, korban ini disuruh melakukan pembayaran itu dengan pinjaman online yang ada di aplikasi. Terus diarahkan uangnya untuk ditransfer atau transaksi ke ke toko online-nya dia. Polisi telah menetapkan Siti Aisyah sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Dirinya dijerat dengan pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Polisi pun terus mendalami kasusnya untuk mencari kemungkinan adanya tersangka lain. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV.